Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai null constraint. Jadi di PostgreSQL memiliki satu validasi atau constraint ya, yang namanya null. Jadi null itu bisa kita gunakan untuk validasi apakah sebuah kolom itu boleh diisi dengan null ataupun tidak. Jadi nol itu bukan angka zero ataupun spasi kosong ya, nol itu ya nol, ini tidak bisa dibandingkan dengan zero ataupun, spasi kosong. Kita langsung contohkan ya, kita akan membuat, validasi not null pada inline kolom. Pertama, kita akan create table ini, misalkan saya bikin tabel barang dengan barang ID sebagai pemberi key. Barang ID kita buat serial dan di sini primary key. Kemudian ada nama varchar 100. Nah, kita bisa menambahkan constraint not null di sini, not null. Seperti ini ya. Kemudian kita mau membuat kolom lagi jumlah. Misalkan ini integer, kemudian harga, ini money. Nah, ini adalah pembuatan constraint not null yang inline kolom. Kita coba jalankan, kita run, ini udah. Kalau kita coba tampilkan, select tentang from information schema dot volume volume per name barang. Coba jalankan. Nah, ini sudah ya. Ini tabelnya barang, dan ini kolomnya. Nah, ini defaultnya tadi kita bikin serial. Nah, ini ada null label. Kalau misalkan kita sudah set tadi not null, maka di sininya no. Kalau misalkan tidak didefinisikan, dia secara default adalah yes, artinya bisa masuk value null. Kita coba masukkan ya. Misalkan kita insert itu barang, yang akan kita insert adalah barang aja, nama aja maksudnya, nama. Ini kita langsung kasih value-nya kan sepatu. Ini ya, kita jalankan, maka ini sudah berhasil kita jalankan. Kalau kita select bintang from barang, maka ini bisa dijalankan. Tapi kalau misalkan ini tidak diisi, misalkan kita ganti bukan sepatu, tapi di sini jumlah. Jumlahnya kita kasih misalkan 1 seperti ini ya. Kurang U ini. Jumlah. Kita jalankan, maka akan error. Kenapa? Karena nama ini tidak boleh null. Tidak boleh kosong. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau misalkan kita menambahkan not null pada check constraint juga. Nah, kita coba drop dulu ya, drop table barang. Kita hapus dulu. Nah, kemudian kita akan create ulang. Nah, di sini kita tambahkan constraint ya. Sini not null dan tambahkan check. Kita akan cek bahwa harga dari jumlah harus lebih besar dengan 0, misalkan seperti ini ya. Kita jalankan. Nah, ini sudah jalan.
Kalau kita lihat di sini, nah ini sudah terdefinisi ya bahwa ini nggak boleh kosong. Check constraint-nya tidak kelihatan di sini ya. Oke, jadi kalau misalkan kita masukkan, ini misalkan kasih nama dan kasih sepatu, ini harusnya muncul error. Jumlah harus ada. Dia tambahkan jumlah, dan kasih jumlahnya -1. Ini juga harusnya tidak bisa, karena barang harus lebih jumlah harus lebih besar dari 0, sama dengan 0. Kalau kita kasih 1, nah baru bisa kita jalankan. Kalau kita jalan lagi query-nya, query select-nya, maka ini sudah ada datanya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau membuat, eee, set not null untuk, axis table. Misalkan kita akan drop dulu ya, misalkan seperti ini belum ada not null-nya, dan ini juga belum ada. Kita create dulu. Nah, jalankan seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan alter table. Alter table barang, kemudian kita alter kolom. Nah, kolomnya kolom apa yang mau kita alter? Kolom nama, misalkan nama, kita akan set not null. Tambahin koma, kalau misalkan lebih dari 1, alter kolom, misalkan jumlah, ini juga set not null. Nah, seperti ini kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi, nah di sini sudah ini ya, sudah no. Nah, seperti itu kalau misalkan kita ingin menambahkan set not null untuk existing table. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk menghilangkan not null pada existing table? Kita juga menggunakan alter table dan gunakan alter kolom. Misalkan kolom nama. Kolom nama kita akan drop drop not null. Nah, misalkan seperti ini, kita jalankan. Salah. Alter kolom nama. Soalnya belum ya, table barang. Kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil ya. Saran lagi. Nah, di sini sudah berubah ya. Tadinya no sudah menjadi yes. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Jadi kesimpulannya, di materi kali ini kita sudah bisa membuat not null atau null constraint pada inline kolom seperti ini, ataupun kita bisa menambahkan null constraint untuk existing table, dan kita juga bisa menghapus null constraint pada existing table. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.